Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya yang terus Dia nyatakan, yang terus Dia kerjakan di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dengan jelas kondisi akhir zaman terus akan mengalami gejolak demi gejolak. Terus umat manusia berjalan hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Tidak usah menjadi cemas, tidak usah menjadi takut, tidak usah khawatir, sebab apa yang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi, Tuhan sudah sampaikan dengan jelas. Sekalipun itu hanya garis besar dari apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya, tetapi dari apa yang Tuhan sampaikan kepada para murid, tentunya kita sudah harus terus memperbarui diri seraya berserah pada otoritas kehendak Bapa. Maka kita percaya, kita yakin bahwa hanya kuasa Yesus yang sanggup melindungi kita, yang sanggup membela kita, yang sanggup menyelamatkan kita dari tengah-tengah kesulitan, dari tengah-tengah keguncangan. Kita tidak bisa menghindar dari persoalan demi persoalan, karena Tuhan percayakan di pundak kita satu pemuliaan fasilitas kerajaan surga, supaya kita mengatasi persoalan demi persoalan yang terjadi. Bahkan tidak sebatas persoalan pribadi kita, tidak sebatas persoalan keluarga kita, tetapi yang harus kita atasi, yang harus kita doakan, yang harus kita gumuli adalah persoalan umat manusia. Sebab untuk itu Tuhan memilih kita. Jadi jangan menjadi banyak tanda tanya, jangan menjadi cemas, jangan menjadi bimbang, jangan menjadi terus bertanya-tanya kenapa Tuhan, masalah yang satu hampir selesai, sudah menyusul persoalan yang lain, terus menyusul masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ingat brand generasi pemenang abadi, apa yang menjadi slogan tim generasi pemenang abadi? Apa ingat? Sakti, Sugih, Suci. Sakti itu bagaimana? Mestinya suci, sakti, sugih. Banyak kok orang sakti tanpa suci, gitu kan? Banyak kok orang sugih, kalau ini dalam tanda kutip, sugih itu kaya hanya sebatas pada persoalan materi. Sakti hanya kalau saudara melihat, wah orang itu dibacok, enggak kena, enggak mempan. Kan bukan itu. Kesaktian yang Tuhan percayakan pada setiap pribadi umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, ketika kita sudah mengalirkan aliran-aliran kasih. Bagaimana kita bisa mengalirkan aliran kasih kalau pribadi kita sendiri tidak dikuasai oleh sang kasih itu sendiri? Siapa sang kasih itu sendiri?
Dia adalah Kristus sendiri. Dia adalah sumber air kehidupan itu sendiri. Sudah terkasih dalam Tuhan, membangun generasi keluarga yang bijaksana nanti dikorelasikan dengan gereja mempelai Tuhan yang setia dan bijaksana. Pengajaran yang membawa kita kepada kesempurnaan, pengajaran yang membawa hidup kita terbentuk sebagai organisme tubuh Kristus sehingga sampai pada inti makrifat, adalah pengajaran yang Tuhan bawa. Ketika Bapak Yahweh, Bapak Adonai itu menyampaikan dengan tegas kepada umat Israel bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, akal budinya. Tuhan Yesus datang juga membawa hukum kasih itu. Sesaat dia datang, dia pesankan bahwa murid-murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Yerusalem yang merupakan, yang sering diterjemahkan, dimaknai, diartikan sebagai rumah roti. Yerusalem yang sering dimaknai sebagai sumber pengajaran, bukan sumber perpecahan. Yerusalem yang digambarkan menjadi sumbernya air kehidupan yang jernih seperti kristal. Sebab sungai kehidupan itu memancar dari tahtanya Tuhan sendiri. Yeremia pasal 17 dikatakan sumber air hidup itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan itu bertahta dalam hidup kita, ini hanya persoalan apa? Teologi. Dalam teologi kontekstual, ketika perempuan Samaria mencari air, menimba air di sumur Yakub, maka Tuhan Yesus harus menyampaikan pengajaran, berbicara tentang dirinya itu siapa. Teologi kontekstual dia terapkan. Kalau sekarang dunia modern ada istilah teologi kontekstual, jadi menyampaikan ajaran, menyampaikan didikan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisinya. Orang sedang cari air, maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu minum air dari sumur Yakub, dari nenek moyangmu itu, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Air dari Tuhan, dari sumbernya, memuaskan dahaga jiwa umat manusia. Apakah perempuan Samaria tidak beribadah? Apakah nenek moyangnya bukan orang beribadah? Mereka orang beribadah. Apakah ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran, menawarkan tentang air hidup itu kepada orang Farisi, ahli Taurat, apakah mereka tidak ibadah? Mereka ibadah. Mereka ahli Taurat. Mereka orang-orang beribadah. Jadi kalau kita berbicara membangun kesatuan tubuh Kristus, kita harus betul-betul paham
Masing-masing punya spesifikasi apa yang harus disampaikan. Bagaimana caranya menyampaikan pengajaran itu kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu ngerti. Perempuan Samaria, apakah dia tidak beribadah? Beribadah. Perempuan Samaria itu ibadah, setia beribadah. Nenek moyangnya setia beribadah. Wahyu pasal 12, pasal 22. Sungai kehidupan mengalir dari tahta. Dialirkan kemana? Dialirkan di kota Yerusalem. Ada yang mengatakan dialirkan di Taman Eden. Supaya apa? Supaya ada kehidupan. Pohon kehidupan tidak akan bisa segar dan berbuah tanpa aliran sungai kehidupan yang jernih seperti Kristus. Gereja organisme tubuh Kristus tidak akan hidup, tidak akan terbentuk siap menyambut Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga kalau tidak menerima pengajaran yang jernih seperti kristal. Pengajaran yang dikehendaki Tuhan, bukan pengajaran yang dikehendaki manusia. Pengajaran yang dikehendaki manusia itu pengennya sendiri. Kehendaknya manusia itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, orang-orang yang punya kemampuan, punya hati, punya kecermatan, punya kearifan, bisa menata emosinya, bisa menata jiwanya, bisa menata akal budinya, bisa menata hatinya sesuai dengan tatanan yang Tuhan tetapkan. Menjadi pribadi yang arif, diskening, tajam pikirannya. Jadi melihat orang itu dalam konteks firman, bukan dalam konteks pandangan manusia. Mata manusia itu menipu, mata manusia itu semu, mata manusia darah daging ini seringkali menjebak kita, seringkali membuat kita seluruh organ tubuh ini menjadi salah. Ketika mata kita tidak benar, arif, cermat, teliti, pandai, hati-hati, waspada, berakal budi, bijaksana. Itu orang yang bijak, orang yang bisa mengendalikan, bisa menata emosinya, itu tertata sedemikian rupa. Ketika ada kabar buruk, tidak menjadi berlarut-larut dalam keminderan atau berlarut-larut dalam kemarahan, emosi yang high atau emosi yang low, menjadi minder, menjadi ragu-ragu, menjadi takut bertindak, menjadi salah tingkah. Kalau kadung high, emosinya meledak, tidak bisa terkendali, apa yang jadi maunya harus dituruti, padahal dampaknya begitu buruk untuk sekitarnya. Saudara, organ tubuh Kristus terbentuk sedemikian rupa menjadi organ-organ tubuh yang cakap, yang diskening, yang cerdas, yang teliti, yang cermat, sehingga melihat cara kerja organ-organ yang lain juga memiliki sudut pandang kasih. Kita pengen mata punya keinginan, tangan kiri
punya keinginan, tangan kanan kompak. Punya rasa, hati punya kehendak. Main musik, main gitar, tangan kanan harus kompak dengan tangan kiri. Tetapi ketika itu belum bisa, apakah mata saudara terus tidak mau melihat tangan jari jemari kiri saudara yang ketika baru belajar main gitar maka kok sakit sekali, tangan kanan jari jemari yang kanan tidak terlalu sakit? Apakah jari jemari yang kiri yang merasakan perih karena menekan senar-senar gitar itu, terus yang kanan mengatakan, sakit apa sih? Gitu aja kok cengeng, tanpa banyak suara. Dia terus belajar melaksanakan tanggung jawabnya itu. Terus dia tekuni itu, dia belajar itu, sementara tangan kanan jari jemari ini juga punya tugas. Kalau tak pencet yang sini, ini tuh tolong tekan, petik yang saya pegang sini, di sini juga, yang sebelah mana? Dari situ saja saudara akan belajar kesatuan. Dari situ saudara akan belajar harmoni itu ternyata perlu waktu. Perlu bertekun, perlu setia, perlu cermat, perlu belajar tanpa kenal lelah. Perih loh ini supaya sudah karena mau belajar gitar. Kalau sudah lama-kelamaan karena sudah terlatih, tidak terasa, tidak ada sakit ini. Apalagi gitar yang string, bukan yang nilon, senar-senarnya. Seperti digores ini jari-jari ini, ujung-ujung jari kan. Melihat yang sudah lihai memainkan melodi sedemikian enak, mendayu-dayu enak, dirasakan gue penyembahan yo enak. Tapi ketika saudara sendiri belajar, kok ternyata tidak semudah itu ya. Untuk mencapai keahlian seperti itu, maka perlu waktu, tahapan demi tahapan. Menata emosi. Ada orang sudah beli gitar yang paling bagus, mungkin dipikirnya dengan gitar yang paling bagus, harganya mahal, wah cepat bisa. Alkisah, dari gitar yang biasa, sedangkan sampai yang bagus, tetap tidak bisa-bisa. Akhirnya apa? Gitar itu dijual lagi, dijual murah. Lempar begitu, udah dilemparnya nggak dijual lagi, masih laku ini. Membangun harmoni dalam hidup kita perlu waktu, perlu bijaksana, perlu menata emosi, perlu sabar, perlu tenang. Dan di atas semuanya itu ada kasih yang mengikat satu sama lain. Demi kasih, demi harmoni, demi kebersamaan, ayo sekalipun pedih, ayo dilatih lagi, pegang lagi gitar itu. Lama-kelamaan melihat, begini kan dilihat. Kalau udah begini, lihat sini, begitu kan kalau sedang latihan itu awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan, loh orang itu kok bisa ya, tanpa melihat, kok bisa, kok tidak salah ya pegangnya, matanya kok tidak salah. Untuk sampai kepada tataran itu ada waktu, ada tahapan demi tahapan. Yang sudah saudara lihat wah lincah banget, mahir banget, itu pun juga terus masih mengupgrade diri untuk belajar dan terus belajar. Demikian juga di dalam kita membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Hidup kita dipercaya oleh Tuhan untuk membangun supaya kita itu menjadi saksi. Ini untuk percayakan dalam hidup kita. Jadi sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam tubuh kebangkitan itu dia pesan, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan pengajaran yang jernih seperti kristal itu, pengajaran yang turun mengalir dari tahta Allah,
Tuhan menjadi apa dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus? Yang penting dijalani saja. Sebab itu kasih karunia, tidak bisa diingini. Tidak bisa saudara iri, wah aku pengen jadi seperti Musa, aku pengen jadi seperti Rasul Paulus. Tidak bisa. Posisi-posisi itu bukan menjadi cita-cita, tetapi kasih karunia. Dibaca Sabara Rasul pasal 1. Sabara Rasul pasal 1. KPR 1 ayat 4. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sesaat tubuh kebangkitan naik ke surga, karena misinya sudah selesai. Misi apa? Pengorbanan. Misi penebusan. Berkorban untuk menebus dosa umat manusia, berkorban untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Sudah selesai. Maka era selanjutnya, saatnya murid-murid harus tampil sebagai saksi, memberitakan Injil keselamatan, memberitakan tentang pengorbanan Kristus yang membebaskan, yang memperdamaikan yang terpecah belah itu. Maka murid-murid perlu diperlengkapi, murid-murid perlu difasilitasi dengan fasilitas surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Kapan kuasa Roh Kudus turun? Ketika Yesus dimuliakan. Ketika Yesus naik ke surga, maka tidak lama dari peristiwa itu Roh Kudus turun menguasai murid-murid. Maka Yohanes pasal 7 ayat 37, ayat 38, ayat 39 dikatakan dengan jelas, barang siapa haus, hendaklah ia datang dan minum. Minum dari asal kata peno, pineto, yang maknanya tidak terpisah, yang maknanya terus terhubung. Karena dalam hal ini Tuhan Yesus itu berbicara tentang Roh Kudus. Barang siapa yang percaya sebagaimana kebenaran firman Tuhan, dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39 dalam Injil Yohanes pasal 7 itu, yang dimaksudkan adalah roh. Yang dimaksudkan adalah pneuma. Pneuma itu belum turun karena Yesus belum naik. Di sana ada kata glorify. Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau saudara pengen, saudara merindukan semakin permanen di dalam kuasa Roh Kudus, maka tinggikan Dia.
tempatkan Yesus itu yang tertinggi, yang termulia di dalam hidup kita. Posisikan Yesus itu yang termulia, yang perlu dimuliakan, yang perlu ditinggikan, yang perlu diagungkan. Posisikan dia di atas segalanya, karena dia adalah Allah. Ketika kita bisa menempatkan dia di atas segalanya, maka glorified itu akan berdampak. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus secara terus menerus, bineto, tidak terpisah. Bahasanya Rasul Yohanes, bertahta. Roh Kudus itu bertahta. Baitnya Roh Kudus ya kita. Jadi kalau ngomong tubuh Kristus, ojo dipisah-pisah, ojo didiskreditkan. Namanya tubuh itu dari ujung kaki sampai ini kepala. Makanya pusing enggak para tokoh tabernakel? Ayo kita bicara tabernakel. Ini tabernakel, ini kemah suci, ini bait Allah, ini tubuh Kristus. Tubuh itu bukan dari pinggang. Namanya tubuh Kristus lengkap dengan kaki. Nah, kalau dikorelasikan dengan tabernakel, posisinya dari pinggang ke bawah itu apa? Saudara mau mengatakan orang halaman bukan tubuh Kristus? Terus tubuh Kristus tidak punya kaki begitu? Para senior itu sudah mengkolaborasikan, dijejerke tubuh manusia. Ini bicara tubuh Kristus. Ini visi besar. Kalau tidak paham, tetap nanti akan ribut, mendiskreditkan. Oke, halaman pengajaran air kehidupan, gumong halaman yang akan tertinggal zaman antikris. Tidak usah ribut terus soal itu. Apa yang kamu kerjakan sekarang berdampak apa terhadap anggota tubuh Kristus, terhadap gereja Tuhan pada akhir zaman? Nah, saya akan ngomong kan gitu kan. Di tengah-tengah keluargamu berdampak apa? Para tokoh tabernakel sudah berbicara bahwa ini tabernakel dari pintu gerbang, terus pintu kemah, pintu tirai sampai ruang maha suci dijejerke karo organ tubuh. Kaki pinggang ke bawah. Kenapa? Bejana pembasuhan dan misbah kurban bakar. Kaki, telapak kaki pintu gerbang. Terus aku takut sekarang, namanya tubuh, namanya mempelai, perlu kaki apa enggak? Perlu kaki apa ora? Jujur aja. Kalau perlu kaki, posisinya kaki itu di pintu gerbang, telapak itu. Dengkul, itu nenggone apa? Nenggone misbah kurban bakaran. Sekitar paha itu bejana pembasuhan. Terus nanti mempelainya tidak punya kaki. Loh, kaki kan halaman. Ayo mumet apa ora? Mbok jangan begitu. Kalau mau ngomong tubuh Kristus sing lengkap, semua masuk surga dari pintu gerbang. Orang yang baru percaya sekalipun melewati masa antikris harus juga ada gembala. Asal nurut tergembala, aman.
Memang zaman antik itu penyiksaannya dahsyat, tetapi orang-orang yang tergembala dengan baik, setia, tetap dilindungi. Tuhan itu ora bodoh-bodoh amat. Akali menungso itu kadang nggak jelas. Seakan-akan tidak akan masuk ke sana. Seakan-akan aku tidak mungkin masuk zaman antik ini. Sopo kondo. Baru ngomong, aku hidup sampai Tuhan datang, langsung meninggal bisa kok. Amin. Kita tidak ada yang ngerti kok. Itu rahasianya Tuhan. Itu disembunyikan Tuhan tentang kapan Tuhan datang secara khusus jemput kita, itu kan tidak ada yang ngerti. Terus itu yang penting mari jalani. Sekarang itu yang kita kerjakan, berdampak enggak gitu loh. Oke, nanti iya kita bicarakan. Setelah kita tahu bahwa nanti akan jadi seperti itu, sekarang dan bertindak. Ojo ngomong nanti terus, nanti kalau aku akan seperti ini, nanti kalau. Kan nanti terus. Sampai tuwek. Ngomong nanti terus. Sekarang yuk. Sekarang Pak Dia. Damai. Ada kesulitan. Ada anggota keluarga kita yang sakit, ada anggota kita yang lemah. Ayo kita bergumul. Kita tetap damai, kita tetap rukun, kita tetap saling support satu sama lain. Jangan nanti kalau sakti, wah aku pasti ngono harus pamer dulu berarti kan. Gak iso. Kesaktian dari Tuhan itu orang ngono-ngono ngacang-ngacang. Oh nanti kalau wah udah kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir ke tempat kita. Lu gawe opo? Sekarang logika saja menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat, kekayaan lu gawe opo? Enggak penting toh. Sekarang lo seperti Rasul Paulus, terus Petrus ditangkap, dipenjara, di sel yang paling dahsyat. Metune nganggo duit toh. Dibebaskan karena uang toh? Enggak juga kan? Tuhan bukan rantai borgol dibuka dengan kunci, tidak kan? Nah, untuk menuju ke poin-poin seperti itu, rasa ribut, adalah belajar kasih. Orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus itu dari mukanya wis ketok akan dari. Udah gak bisa ditipu. Orang yang tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus flat akan dari. Flat. Kita bisa baca, sudah itu sudah dilengkapi pengajaran. Tetapi kalau sudah hidup dalam kuasa Roh Kudus, menatap masa depan dari tatapan mata sudah kelihatan, sudah optimis karena Tuhan menolong juga. Guncangan demi guncangan silakan terjadi, krisis ekonomi mau begini terserah, tetapi Tuhan sanggup memelihara juga. Amin. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Tuhan punya cara memelihara hidup kita. Jadi jangan tinggalkan. Yerusalem itu sering dimaknai rumah roti. Tetap menjaga kesatuan, tetap menjaga marwah pengajaran yang baku, pengajaran Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Jadi ajaran Tuhan kan itu aja kan. Nah, dijabarkan oleh para rasul. Bagaimana untuk bisa mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi itu dijabarkan. Teknis di lapangan seperti ini, dalam keseharian demikian kan dijabarkan begitu. Ini tugas kita. Nah, mencapai ke sana supaya kuasa Roh Kudus itu turun atas kita. Orang kan diomongin roh. Ngomong, perkatakan, jalani, kerjakan, perkatakan, kerjakan. Bukan mengandai-andai, kan gitu kan? Mengandai-andai. Wah, besok ketemu lagi. Oh ya besok Pak D, kalau kita Pak D. Oh ya, ketemu lagi. Besok begini. Yang kemarin ceritakan belum dikerjakan, udah besok begini lagi.
besok begini, besok begini. Tiap hari pertemuan saya dikatakan besok. Sekarang ini saudara mau bikin apa? Keluargamu bagaimana? Mau bawa kemana? Usahamu bagaimana? Pekerjaanmu bagaimana? Tekuni itu. Murid-murid itu bertekun. Saatnya doa-doa, saatnya sembahyang-sembahyang. Sehingga pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, gereja mula-mula itu. Karena apa? Saatnya sembahyang-sembahyang, saatnya bersama-sama, saatnya mereka di tempat masing-masing, tetap ada kontak koordinasi doa. Bertekun. Dengan bertekun itu ada kuasa yang dahsyat. Bukan ribut terus. Yang satu kok begini? Harus sama dengan saya. Kalau ngomong tubuh Kristus tidak bisa ngomong bodoh. Anatomi tubuh kita itu ada 14 sistem. Berulang kali saya katakan semuanya berbeda. Bahkan satu sistem itu bekerja lebih kuat untuk 13 sistem selain untuk dirinya sendiri. Kan selalu gitu. Sistem pencernaan dari mulut sampai pembuangan itu bekerja sesuai SOP-nya. Setelah itu pekerjaannya belum cukup, wah dia kerjasama sinergi dengan sistem yang lain untuk nutrisi itu didistribusikan. Kalau pengajaran begitu, ini pengajaran yang beda lagi nih yang mendistribusikan ini. Terkait perlu air untuk distribusi, perlu. Seluruh organ tubuh kita tidak terlepas dari air. Karena yang mendistribusikan itu air. Apa cukup pengajaran air itu? Tidak cukup. Ada pengajaran tentang nafas. Sistem pernapasan perlu diperlukan. Ada sistem endokrin diperlukan. Perlu sistem otot? Perlu. Perlu sistem saraf? Perlu. Kalau sarafnya tidak bekerja, maka distribusi nutrisi untuk ke seluruh sistem tidak jalan juga. Jadi kalau ngomong tubuh Kristus itu kita betul-betul memang kita perlu kerjasama ya. Nah aku ki ngotot mauku sendiri, aku gak iso. Tubuh Kristus ini dari keluargaku ini, yang menerima keluargaku. Berarti orang lain tak anggap gak ngomong-ngomong. Karena yang menerima pengajaran pewahyuan tentang tubuh Kristus adalah sukumu begitu. Terus suku-suku yang lain, suku sistem kerangka, anggapnya suku kerangka, suku daging otot, terus tidak toh anggap terus dia bekerja begitu. Jejepit. Orang kadang katakan berhikmat, bermakrifat, tetapi malah saya bodoh. Mengatakan berhikmat, bermakrifat, tapi malah saya bodoh. Nggak ngerti bagaimana caranya kerjasama. Maunya keinginannya atau turuti terus. Jadi suami begini repot. Istri harus diam. Istri tidak boleh ngomong. Atau sebaliknya, suami tidak boleh ngomong. Pokoknya aku semua saya ngatur. Sak lemah-lemahnya suami atau dibalik sak lemah-lemahnya istri masih ada kelebihannya, dibalik kekurangannya itu. Disitulah potensi untuk kita kuat, untuk kita eksis. Jadi tidak boleh kita punya pandangan buruk terhadap organ yang kok tidak beda, kok tidak sama dengan saya, kok tidak bisa selaras.
Ya, untuk bisa selaras, saling memahami, saling mengerti, itu ego itu justru memecah belah. Sifat egoisme itu tidak bisa. Orang yang tidak bisa bersinergi dengan yang lain, tidak bisa bekerja sama dengan tim, itu tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Sebab dia merasa paling benar, dia merasa paling suci, merasa paling hebat, menganggap yang lain itu tidak berguna, menganggap yang lain itu tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, ini sudah manusia repot ini. Ini sudah penyakit. Sudah belajar di Google banyak namanya penyakit apa. Tetapi yang perlu kita pahami, ayat 14 hari dibaca. Tadi ayat 4-5, sekarang ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, mereka bertekun, kuncinya di situ. Untuk apa? Glorified, meninggikan Yesus. Mereka sehati untuk meninggikan Yesus. Mereka bersama-sama dalam doa untuk meninggikan Yesus, menyembah Yesus, memuliakan Yesus. Ada perempuan-perempuan Yerusalem, ada Maria ibu Yesus, ada saudara-saudara Yesus. Tempat mereka berdoa tidak besar. Secara bangunan begitu, ya sekitar sekian sak ruangan ini. Temboknya tinggi, agak tinggi. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Tempatnya sempit. Atau mereka mau memikul beban, melanjutkan estafet pemberitaan Injil keselamatan di dalam Yesus yang adalah sumber air kehidupan itu. Murid-murid siap mengalirkan pengajaran itu kepada bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa pada akhir zaman sudah menerima, sudah saatnya gereja organisme tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa di muka bumi itu menerima kuasa air kehidupan. Air kehidupan itu untuk siapa? Untuk orang yang beribadah. Jangan berpikir orang yang beribadah itu tidak banyak yang rusak. Banyak orang yang beribadah, hidupnya masih rusak. Hidupnya belum pineto. Hidupnya belum terhubung terus dengan Tuhan. Air kehidupan itu Tuhan Yesus sendiri. Air kehidupan itu dari tahta Allah sendiri. Yang diperlukan sekarang ketekunan, kesetiaan. Sebab Roh Kudus juga memberi kesaksian tentang kita. Perjanjian yang diadakan Tuhan dengan umatnya, dengan murid-murid. Dia katakan Ibrani pasal 10 yang lalu sudah kita baca. Aku akan menaruh hukum-hukum di dalam hati dan menuliskan hukum-hukum itu dalam akal budi. Kalau dalam hati kita ada hukum-hukumnya Tuhan, laksana perhiasan yang ada di tangan, yang ada di dahi, yang ada di ambang pintu rumah kita. Di saat kita berbaring, kita bercerita tentang hukumnya Tuhan. Di saat kita dalam perjalanan, dan habis-habisnya kita bercerita tentang hukum-hukumnya Tuhan. Akal kita ditulisi hukum-hukumnya Tuhan. Betapa damainya hidup ini.
sehingga kita memperkatakan firman itu, sehingga apapun yang terjadi tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Jika tidak ada yang kecewa, Tuhan aku sudah minta begini, tapi kok jawaban dari Tuhan seakan mengecewakan. Kalau kita paham bahwa yang terjadi itu jawaban dari Tuhan, maka kita terima dengan ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan sedang mendidik aku, sedang menguatkan aku, sedang memperkokoh aku. Ya kita damai, kita tenang. Pikiran kita ditulisi hukum-hukumnya Tuhan, akal kita ditulisi hukum-hukumnya Tuhan, hati kita ditulisi hukum-hukumnya Tuhan. Damai. Kita ingat pujian itu apa? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara tahu bersama itu bagaimana? Terpisah tidak. Saya bersama Ayoyo Teladan, saya bersama dia. Ketika ada apa-apa terhadap saya, dia tahu. Ketika ada apa-apa dengan dia, saya tahu. Ada masalah dalam perjalanan, di rantai saya ada masalah, saya tahu. Ada komunikasi. Di ladang kepanasan, dia berteduh, dia minum, saya tahu. Dia juga tahu, wah saya kepanasan, saya berteduh, kita minum bersama-sama di situ. Ada saatnya buka bekal itu, kita makan di situ di bawah pohon itu, kita menikmati sejuknya hembusan angin siang itu. Dia tahu apa yang aku kerjakan. Aku tahu yang dia kerjakan karena apa? Aku bersama-sama dengan dia ketika di ladang itu. Ini pineto. Ketika Roh Kudus bersama-sama dengan kita, dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Dia ngerti persis apa yang terjadi atas kita. Dia tahu bagaimana caranya nolong kita. Dia tahu bagaimana caranya mengokohkan saudara, menguatkan saudara, melindungi saudara dari ancaman maut itu. Dia ngerti persis. Dia tahu bagaimana mengobati kepedihan hatimu itu. Dia tahu bagaimana memberi kelegaan atas kesesakan dadamu itu. Bersama dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku, walau penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur.
dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau kita bersama-sama dengan Dia, bukan minum terus ditaruh. Ini bukan pineto. Pineto itu, ini sumbernya air, maka ini tidak terlepas, terhubung terus. Air itu terus menyejukkan, air itu terus mengalir dan terus mengalir. Kalau saya minum, saya taruh, itu bukan pineto. Tetapi pineto itu bersama sumbernya terus. Makanya Tuhan katakan kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air itu daripadaku, dari dalam hatimu akan memancar mata air kehidupan. Dari dalam hatimu memancar mata air kehidupan. Siapa itu? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus untuk orang Kristen halaman saudara nilai sebagai setengah kanak-kanak? Terus dinilai, didefinisikan orang di dalam ruang suci rohnya beda, di ruang maha suci rohnya beda, di halaman rohnya beda. Manusia itu ruwet karena pikirannya ruwet, sehingga memahami Tuhan itu juga ruwet. Untuk memahami Tuhan itu juga ruwet. Ben uripku ora ruwet tenan. Biar hidup kita tidak ruwet. Tuhan berkemah, Dia di dalam aku di dalam Dia. Titik. Siapa untuk akhir zaman? Roh Kudus. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kan para pendahulu kita kan sudah sedemikian rupa menerima pewahyuan. Zaman Bapa, zaman Anak, datang ke dunia menebus dosa manusia. Misi pekerjaan Roh pada akhir zaman harus diteruskan. Mulai sesaat Dia naik ke surga, Roh Kudus turun atas murid-murid di Yerusalem. Zaman Roh Kudus dimulai sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ojo dipilah-pilah di kotak-kotak, roh di halaman. Rohnya orang yang masuk zaman antikris. Roh di ruang suci beda meneh, roh yang sana sumber iki padha. Saya tidak bisa pakai, saya tidak mau pakai bahasa teologi yang aneh-aneh, nanti malah sulit dipahami. Makanya dalam teologi kontekstual, akulah pokok anggur yang benar. Ranting-ranting yang berbuah dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Tegas toh. Yang berbuah dibersihkan, dirawat supaya buahnya makin banyak, gitu kan. Ayat seterusnya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka kamu berbuah banyak. Titik. Jangan ada yang terlalu sombong, terlalu berbangga diri, merasa sudah di ruang Maha Kudus. Kalau sudah di ruang Maha Kudus, terus apa yang kamu kerjakan? Rasa mulu-mulu piye keluargamu, piye anakmu, piye bojomu. Ketika Musa itu didatangi oleh Bapa Yahweh, ini zaman Bapa, didatangi 10 hukum, memimpin kegerakan. Begitu didatangi, langsung eksekusi
kegerakan mulai. Akhir zaman ki aneh. Banyak orang bolak-balik didatangi Tuhan, bolak-balik didatangi Tuhan, tapi gak pengen gawe apa-apa. Gak gerak-gerak apa-apa. Ngono kuwi ngomong didatangi Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Musa didatangi Tuhan, Yakub didatangi Tuhan. Nggak usah terlalu apa istilahnya apa saya lupa saya. Nanti terjebak. Selama saya itu hidup, orang-orang yang secara spesifik didatangi Tuhan langsung eksekusi. Seberapapun yang bisa dieksekusi bisa dikerjakan, tapi berdampak. Jangan orang merasa didatangi Tuhan nih kayak ruwet. Ngomong kesatuan, padahal dari perpecahan dengan perpecahan. Ngomong kerukunan jemaat murat marit kalau pendeta. Dulu banyak ada tidak jauh dari kita juga ada. Tuhan datang, bernubuat, orang datang ke situ sakit sembuh. Tidak jauh dari sini tempatnya. Tapi lama-kelamaan kesetanan, karena udah ada. Orang akhirnya sesat, betul-betul sesat. Karena yang keluar itu akhirnya suara-suara setan. Itu real. Selain dapat cerita, saya juga melihat sendiri. Tempatnya sekarang jadi puing-puing. Saudara, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kegerakan dari timur. Tapi kita perlu tahu ciri-ciri kegerakan dari timur. Yesaya pasal 24. Permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Di tengah-tengah goncangan demi goncangan itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Yesaya menubuatkan itu. Sekarang Yesaya 41. Ini tim kegerakan dari timur dengan ciri seperti ini. Kalau tidak ada ciri seperti ini, jangan bilang kegerakan tim dari timur. Sebab pengajaran itu, ngomong itu enak banget. Tidak rukun, tidak mengasihi. Orang ngomong kasih, mari main nanti. Tidak melakukan apa-apa. Tidak ngobrol, tidak diskusi tentang bagaimana pelayanan ini, bagaimana jemaat ini, bergumul untuk jemaat ini. Wis yang dibicarakan kekayaan, wah nanti kalau sudah nanti kita kaya, mobil kita dan seperti itu, wah nanti kalau yang dipikir, yang diomongke hanya kekayaan, materi seperti itu, aja ngomong kegerakan pembangun tubuh Kristus. Yesaya 41 ayat pertama. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ayat yang pertama, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Ya, hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari pengajaran firman Allah yang jernih seperti kristal. Pengajaran yang dikehendaki Tuhan, bukan dikehendaki oleh manusia. Terus, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Nah, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Biarlah keadilan Tuhan, biarlah kebenaran itu dalam otoritasnya Tuhan. Kita berperkara dengan Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau
berbicara kegerakan kesatuan tubuh Kristus, berbicara membangun keluarga yang harmoni, keluarga yang bijaksana, generasi-generasi keluarga yang bijaksana, ada generasi-generasi yang siap mengikuti kehendaknya Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Kita ini sedang berurusan dengan Tuhan. Kalau kita tidak benar dalam menjalankan tugas ini, mengurangi dan menambahi tentang hari, tentang saat dan waktu, Tuhan belum kasih tahu. Saudara sudah ngomong tanggal sekian Tuhan akan datang, tanggal sekian akan terjadi ini dan itu. Apa tidak nambahi begitu? Nambahi dan mengurangi yang tertulis di dalam kitab. Lalu tambahi bulan dan tahun. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Pribadi-pribadi dengan pengajaran yang murni. Karena kasih karunia bergerak untuk mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Jadi rahasianya itu dalam persekutuan tadi, Pineto tadi, tidak terpisahkan dengan pengajaran. Pengajaran itu ditulis di dalam akal budi kita. Hukum-hukumnya itu ditulis di dalam loh hati kita. Kalau hukumnya Tuhan tertulis dalam akal kita, kita punya pikiran Kristus, hati kita, perasaan-perasaannya Kristus. Yang ada terus kita egois, kita jaga image, jaga gengsi, gak gelem serawung, gak gelem bergaul, gak gelem ngobrol dengan masyarakat. Jangankan masyarakat, jangankan umat, ngobrol dengan sesama hamba Tuhan aja tidak mau. Pengennya dihargai, ngumpet terus tidak berani keluar. Menunggu hamba Tuhan. Tuhan itu memberi contoh. Kalau sudah pokok dini hari, sudah selesai doa, langsung saatnya tugas di bait Allah. Dia tugas di bait Allah. Saatnya dia keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, ngobrol sama perempuan Samaria, ngobrol sama Maria Magdalena, ngobrol sama pemungut cukai, ngobrol sama orang-orang yang ahli Taurat tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus menyapa orang-orang yang lemah. Jadi ngomong kegerakan pembangun tubuh Kristus, ojo gaya tok rono rene. Dengan penampilan yang style yang serba mewah, pakaianmu sing mewah-mewah, sepatumu yang mewah-mewah, mobilmu bahkan tidak mau turun dari mobil. Salaman aja, jabat tangan aja tidak mau. Takut berapanya pergi. Apa Tuhan Yesus seperti itu memberi contoh? Kan tidak. Tetapi kenyataannya banyak yang justru tersesat. Sering ketemu Tuhan, sering didatangi Tuhan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Kalau ada yang melakukan apa-apa, justru malah dicap. Sing dicap kemana, sing dicap. Saya dulu pernah dikoreksi sama guru saya, cambuk. Mas, jangan jadi gembala, jago kandang. Ingat jago kandang. Jago kandang. Berani berkokok hanya di sangkarnya sendiri. Kamu harus tampil. Kamu menyampaikan pengajaran. Kamu harus kuat. Kamu harus gagah. Ya,
seiring waktu, setahap demi setahap. Bahkan pernah saya itu kan orangnya apa ya, minder. Pernah awal-awal itu ada orang ya kelihatannya pendeta atau masih hidup atau enggak, saya diginikan, Yohanes, saya awal-awal di Mojokerto tahun berapa? Di bawah tahun 88. Kalau Pak Yohanes sampai bisa bergaul, bisa diundang khotbah ke tempat selain tempatnya Pak Yohanes, saya makan sepatu saya. Jadi orang itu ngomong begitu itu pendeta. Pernah juga dalam pertemuan tertentu ada hamba Tuhan itu, pendeta itu saja jabat tangan aja tidak mau, melengos coba begitu. Ini real. Apakah saya benci? Saya tidak ada kebencian. Mungkin saya memang orang kecil, saya hamba Tuhan kecil, junior, saya paham belum punya pengalaman sehebat mereka semuanya. Andai kata orang yang mengatakan kalau Pak Yohanes diundang kemana-mana, berbicara kemana-mana, saya makan sepatu saya, orang itu kan bilang begitu. Andai kata masih ingat begitu, kita lihat sama-sama. Saudara izinkan tidak mereka makan, orang itu makan sepatunya dia. Apa kira-kira kolu? Itu nyata sampai sekarang. Kalau saya ingat itu bukan mengingat-ingat benci, tidak. Saudara perlu tahu sejarah itu tidak bisa dihapus. Amin. Ada orang mengatakan sudah lupakan aja masa lalu. Loh, masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Masa lalu itu menjadi suatu pelajaran, ya kan? Makanya lo perlu belajar sejarah. Semua punya masa lalu, baik masa lalu yang negatif, yang rusak, dan masa lalu yang baik, yang manis-manis. Saudara kalau punya catatan itu kan bagus sebenarnya. Ini kan catatan masa lalu, ya kan? Alkitab ini juga catatan masa lalu. Masa lalunya umat Tuhan, masa lalunya para hamba Tuhan, masa lalu yang taat, ada juga masa lalu yang tidak taat. Ditulis di sini sebagai contoh. Generasi nenek moyang sudah tahu bahwa cucu, cicit semua nanti akan membaca, belajar dari sejarah. Taat itu seperti ini, tidak taat itu seperti ini. Tim kegerakan dari timur ini didambakan, bahkan pembicara dari Eropa, pembicara dari Barat menyampaikan hal ini. Akan terjadi kegerakan dari timur, dari ujung bumi. Dari mana? Indonesia. Ada kegerakan, ada kebangkitan rohani yang besar, yang dasar pada akhir zaman. Dari ujung bumi, dari Indonesia. Permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Ketika masa goncangan-goncangan itu terjadi, bergerak untuk mendapat kemenangan dalam setiap langkahnya, dengan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah. Terus yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang terhiu. Pedang ini pedang roh. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Ibrani, pedang roh, pengajaran firman Tuhan, kebenaran firman Allah yang tajam digambarkan seperti pedang, membuat mereka seperti debu. Pengajaran firman Tuhan yang kuat
pengajaran yang membangun, pengajaran yang mempersatukan, dan panahnya membuat mereka seperti jerami. Kuasa pengurapan Roh Kudus membuat kefasikan demi kefasikan itu porak-poranda. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Terus Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? ya, siapa yang mengerjakan kemenangan-kemenangan itu? Siapa yang mengerjakan langkah kakimu dalam kemenangan itu? Terus Dia yang terdahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. ya, Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap juga yang melakukan kuasa untuk umat itu mendapat kemenangan. Dia katakan aku tetap, dia juga. Yang melakukan adalah Tuhan sendiri. Kita di dalam dia di dalam kita. Tidak terputus, itu pineto. Kuasa Roh Kudus tidak terputus, dia bertabernakel dalam dirimu. Bahasanya Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, mata air kehidupan memancar dari dalam hatimu. Apakah perempuan Samaria belum beribadah? Ibadah, tapi ibadahnya pakai liturgi sumur Yakub. Gayanya seperti nenek moyang, pengharapannya kepada nenek moyang sumur Yakub. Bukan kepada air kehidupan, bukan kepada inti makrifat, bukan kepada Yesus. Ketika kita masih berharap kepada manusia dan terus berharap pada manusia, saudara akan kecewa. Sudah tidak akan mendapat kemenangan. Sudah akan mengalami traumatis, dilematis, depresi. Sebab tidak ada kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, ada hukum Tuhan tertulis dalam akal kita, dalam hati kita. Tepat waktunya Tuhan punya cara menolong kita ketika kita sedang tidak berdaya. Ada saatnya di titik-titik tertentu saudara mengalami kejenuhan. Bahkan mungkin saat saudara sebagai istri sedang memasak, tahu-tahu air matamu keluar, jiwamu sedang aktif, akalmu sedang aktif dikerjakan hukum-hukumnya Tuhan, seraya, gundah gulana. Tuhan, aku bersyukur Tuhan masih kuatkan aku. Tapi di sisi lain, bisa saja sudah di tengah perjalanan seraya menaikkan pujian di saat-saat tidak berdaya itu, kuasa Tuhan dengan dahsyatnya melawan saudara. Tuhan punya cara memulihkan saudara. Di tengah-tengah ladang saya berteduh dalam kesendirian ketika tidak bersama Mahyoyo. Ada saatnya Ibu Gembala saudara juga ikut. Ada saatnya Mbah itu ikut ngurusi anak-anak, bisa ngurusi ladang, bisa dalam keheningan, dalam kesunyian, seraya burung-burung berkicau macam-macam. Ada perkutut, grup kutilang, grup trocokan, grup ciblek, grup tengkek, grup but-but, ada grup terkuku, ada kacer, ada cendet. Rame tenan kalau siang. Satu saya tak rekam kan, ya saudara. Sampai aku ini, taruh kairos ini. Ya, opa beli jaring,
itu jaring burung deh aku, dapat burung banyak macam-macam. Jangan lupa kasihan, kejilat-jilat, kasihan ya. Ya terus, ya didengarkan saja. Dalam keheningan saya merasakan rencana mau tak bikin pondok gubuk gitu sih. Ada saatnya saudara boleh ke sana. Nanti tanduri lombok, tanduri pipit lombok, tanduri buah naga, tanami apa itu poho, doa malam satu saat ke sana gitu. Udah lah kali godok atau goreng atau apa, karena gubuknya kan bisa masuk. Kalau pas kemarau mobil bisa masuk. Saudara, dalam keheningan kita bisa merasakan satu persatu. Saya bisa ingat, saya bisa renungkan Tuhan. Tuhan tolong pergumulan keluarga ini. Tuhan tolong pergumulan keluarga. Keluarga ini Tuhan punya pergumulan, keluarga ini punya pergumulan, keluarga ini punya pergumulan. Mulai yang muda sampai yang tua. Yang muda ada saatnya juga bisa dilanda kejenuhan. Bolak-balik punya teman apa mau pranikah begitu, isi toko ora. Ya apa ya? Yang noleh ke sana, iku yo ape. Tapi ya apa? Kok delok sing sebelah depan. Kejane iki yo apik. Terus madhep ke sana, apalagi ini. Gimana ya? Terus saudara mau pilih mana? Mau nikah itu ini bagi yang muda-muda. Saudara mau mengandalkan siapa? Mengandalkan matamu, tidak bisa. Matamu menipu. Tapi Roh Kudus tidak bisa saudara tipu. Di dalam hatimu ada Roh Kudus. Di dalam hati calon pasanganmu ada Roh Kudus. Maka saudara pewaris roh kasih karunia. Amin. Semua orang, kalau saya menyampaikan doa berkat doa peneguhan, saya katakan, saya tanya kepada pengantin pria itu, kamu yakin itu di sebelahmu itu segala-galanya bagimu? Langsung dia, iya Pak Pendeta, segala-galanya bagiku. Terus baliknya tak tanya, calon istri tak tanya, kamu yakin laki-laki sebelahmu itu segala-galanya bagimu? Iya Pak Pendeta. Saya katakan jawabanmu salah semua. Jawabanmu salah semua. Mestinya yang segala-galanya di dalam hidupmu siapa? Siapa? Tuhan. Kalau Tuhan segala-galanya dalam hidupmu, maka kalian bisa membangun harmoni kehidupan keluarga yang bijaksana. Amin. Amin. Pertanyaan saya kedua kepada calon mempelai. Masing-masing punya masa lalu. Terus masa lalu itu mau dibuang, dilupakan, dihapus atau bagaimana? Dihapus? Iya, dihapus Pak Pendeta. Setuju dihapus? Iya, masa lalu kami hapus, kami buang. Jawabanmu salah meneh. Iya kan? Masa lalu itu tidak bisa dihapus. Tapi masa lalu itu harus menjadi satu pelajaran. Karena peristiwa itu dampaknya seperti ini. Karena peristiwa seperti itu aku bertindak seperti ini, dampaknya seperti ini. Peristiwa itu aku lakukan seperti ini, maka aku merasakan pertolongan Tuhan. Peristiwa itu terjadi, aku bertindak gegabah, aku salah, maka aku merasakan keburukan dari Tuhan. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran sejarah
itu tidak bisa dihapus. Tapi kita harus punya konsep yang benar tetap terhadap masa lalu. Kita punya pola pikir yang jelas tentang masa lalu. Membangun generasi keluarga yang bijaksana harus seturut dengan hukum-hukumnya Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi atas kita, apalagi kemenangan demi kemenangan, ternyata Tuhan, Dia yang dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang dahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Jelas. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Nanti bagaimana tentang keluargaku? Bagaimana nanti anak-anakku ke depan? Bagi yang baru pranikah, bagaimana? Makanya kalau iya, tidak. Supaya tidak ada yang merasa terzolimi, dan bijaksana sebagai orang dewasa dan rohani. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung bumi pun menjadi gemetar. Ujung-ujung bumi gemetar. Terus Mereka datang dan makin mendekat. mereka datang dan makin mendekat. Terus Yang seorang menolong yang lain dan berkata pada temannya, buatkanlah hatimu. ini identitas. Ini ciri-ciri kegerakan tim dari timur dalam berderap, dalam aktivitas pelayanan, saling menguatkan. Kita tidak selalu bersama-sama dalam menghadapi persoalan. Ada yang mampu persoalannya sama, tetapi kemampuan untuk mengurai persoalan belum sama. Yang sudah kuat menghadapi persoalan, cakap mengurai persoalan demi persoalan, saling menguatkan, support satu sama lain. Kuatkanlah hatimu. Ini tim. Hatinya tim itu begini. Ojo malah nyalah-nyalahkan, mendiskreditkan. Iya, mungkin segala sesuatu terjadi. Tuhan mencambuk kita, Tuhan menghajar kita, kita sadari, kita ditebus oleh darahnya, darah pengorbanannya mentahirkan kita diampuni, kita dibolehkan pasti. Tetapi kita support satu sama lain, kuatkan hatimu. Terus tukang besi menguatkan tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil membuatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patriark itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ya, tukang besi menguatkan tukang emas. Gereja organisme tubuh Kristus terbentuk dari banyak pengajaran. Ada pengajaran spesifik tentang iman di pintu gerbang. Ada pengajaran tentang hukum-hukum, 10 hukum. Pengajaran tentang korban, mesbah korban bakaran, tentang salib. Ada pengajaran tentang kelahiran baru. Terus ada pengajaran tentang pengurapan Roh Kudus. Semua pengajaran-pengajaran itu satu sama lain, itulah ahli-ahli yang ditetapkan Tuhan, para ahli di bidangnya masing-masing untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang yang membangun tabernakel itu juga banyak tukang apa ini, tiang-tiang pintu gerbang, pagar halaman, ada tukangnya sendiri. Tukang tirai halaman ada sendiri. Tukang patok-patok ada sendiri. Semua ada ahlinya masing-masing. Tidak saling serang, tidak saling mempersalahkan. Itu tukang besi malah nyalakan tukang emas. Tukang emas nyalahkan tukang patri. Biar mereka bekerja bersama-sama. Dia bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Fokuslah dengan apa yang kamu kerjakan. Jangan banyak bicara, tidak ada dampaknya.
Nubuat tentang akhir zaman para nabi sudah terima. Kita sekarang menjadi pelaksananya. Kita sekarang mengerjakan apa yang dinubuatkan para nabi itu. Kita kerjakan sekarang. Apa yang Tuhan Yesus percayakan untuk kita kerjakan pada akhir zaman, kita kerjakan sekarang. Yang tukang besi menguatkan tukang emas. Kita saling support satu sama lain. Bersatu saling dukung dalam doa. Sharing, ada saatnya saudara sharing untuk menguatkan. Gembala bukan bisnismen, tetapi gembala punya relasi para bisnismen. Mulai dari pabrik roti, pabrik baja, pabrik spare part, pabrik minuman, pabrik makanan. Gembala punya relasi itu. Penting tidak? Ada saatnya sharing untuk menguatkan satu sama lain. Ada petani kopi. Ada saatnya kalau saudara mau ke lokasi itu, tidak jauh, itu masih ada di sekitar Mojokerto juga. Ada pabrik kopi. Ada satu gereja, jemaat gereja itu dia punya pabrik kopi. Dia tawarkan, gimana Pak Pendeta, kita bisa bersinergi, mungkin ada jemaat. Satu sama lain kita tidak boleh mengurung diri, merasa bisa, merasa mampu. Kemampuan tukang besi, ilmunya tukang besi mungkin dalam ketekunan juga perlu disupportkan kepada tukang emas. Posisimu sudah enak dan seperti saya, tetapi kamu perlu bertekun lagi. Sehingga yang lain juga demikian saling menguatkan. Orang yang memimpikan logam dengan martir menguatkan hati yang menempa di atas landasan, berkata dengan tentang Patrian itu baik. Ada saatnya kasih penghargaan. Kamu sudah baik. Kamu kelola warung kopi sudah baik. Tetapi ada saatnya kumat ora tekun, kumat kambuh, tidak setia. Terus ayai kerja malah masih di kamar. Tapi sisi lain kamu bagus. Kadang orang itu kalau dia bagus, sambelmu enak tenang, besok nyambel lagi tidak enak. Orang tidak kuat karena dia ini dikasih apresiasi. Nah, satu sama lain saling menguatkan. Kalau ditegur, tukang kopi ditegur, nih kopimu kurang manis. Ya, kalau kurang manis, lain lagi kalau orang itu datang, ditambahi. Kan pengunjung kopi sekarang itu kan, Mbak jangan manis-manis, setengah sendok saja. Ya, nggak bisa. Aturan sini, SOP-nya sini itu satu cangkir itu, ya sudah, kopinya mau 5. Gulanya 5, SOP tidak bisa apa dikurang-kurangi. Jawabanmu ini umpama. Jadi itu tukang kopi dikandani karena tukang spare part, toko spare part. Nggak enak kalau begitu. Dan yang enak begini karena maunya begitu minumnya. Tukang leasing, Mbak, aku nggak usah pakai gula. Lo nggak bisa, harus pakai gula. Loh, yang mau minum nggak pakai gula kok. Jadilah tukang patri yang baik, jadilah tukang emas yang rendah hati, tukang besi yang rendah hati, jadilah tukang kopi yang rendah hati. Oh iya, terima kasih Pak, saya buatkan sesuai permintaan. Silakan bapak-bapak mau minum apa? Ada tamu nih, ya biar nanti kan kesini saja. Umpama begitu. Ada orang rombongan mungkin belum pernah datang ke situ, sudah enggak. Harusnya kan didatangi. Selamat siang Bapak, terima kasih atas kunjungannya. Bapak minum apa, makan apa? Karena belum pernah datang. Jadilah tukang kopi yang ramah. Jadilah tukang besi, tukang emas yang ramah. Satu sama lain. Ada orang baru, ada tamu baru. Selamat pagi Kak, selamat siang Kak. Maaf, tinggalnya di mana?
Boleh minta nomor HP-nya, kalau ada sesuatu kan kita bisa kontak untuk perubahan jadwal atau apa. Dibenahi masing-masing. Masing-masing berubah, masing-masing bijak demi keselamatan, demi kesatuan. Dengan begitu kita saling menguatkan dengan paku-pakunya sehingga tidak goyah. Kita ini menjadi bangunan yang besar, satu sama lain saling menguatkan. Belum nanti rekan-rekan saudara dari luar kota, dari luar negeri, yang kadang mereka juga curhat, mereka perlu didoakan. Gembala tidak cukup berdoa sendiri, gembala tidak cukup berdoa dengan ibu gembala saudara, tetapi jemaat, mari kita saling kuatkan satu sama lain. Banyak jemaat di luar kota, di luar negeri yang juga perlu topangan doa saudara. Persoalan keluarga, persoalan ekonomi mereka, persoalan pranikah mereka perlu didoakan, perlu dilegakan, perlu disejukkan hatinya, perlu damai keluarga mereka. Jika kita bersama dengan Dia, kita damai. Bersama Pineto, tidak terpisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku cari damai